Shalom SAB Bandaraya, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan selamat berkumpul untuk beribadah pada pagi ini. Senang sekali bertemu Anda semua. Saya pasti kita semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat, dan menikmati berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kepada yang baru pertama kali mengikuti ibadah online SAB Bandaraya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SIB Bandaraya. Dan pastinya hadirat Tuhan akan nyata dimanapun kita berada. Sebelum kita memulakan ibadah, mari bersama-sama menaikkan doa syafaat kita hari ini. Salam jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera di mana saja saudara berada. Sebelum kita meneruskan acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk penularan COVID-19 yang mana kita tahu sekarang ini masih lagi bertambah jumlahnya, khususnya di negeri Sabah ini. Kita berdoa supaya kita dijauhkan daripada jangkitan virus ini. Mari kita berdoa juga untuk barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk membantu untuk membentras penularan ini, baik mereka yang di hospital maupun mereka yang di luar sana, pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota keselamatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi kekuatan, perlindungan untuk mereka. Mari kita berdoa juga untuk orang awam supaya patuh kepada SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kerajaan Malaysia. Kita berdoa untuk Perdana Menteri Malaysia yang ada sekarang dan seluruh menteri kabinetnya. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi mereka hikmat dan bijaksana supaya dapat mentadbir negara ini dengan aman. Kita juga berdoa khususnya untuk kerajaan negeri Sabah yang mana kita tahu baru-baru ini saja dibentuk kabinetnya. Kita berdoa supaya semua mereka yang telah dilantik masuk ketua menteri, kita berdoa supaya Tuhan yang memberi mereka hikmat dan bijaksana, memberi senantiasa takut akan Tuhan. Kita berdoa supaya negeri Sabah ini terus ada keamanan dan khususnya ada kebebasan untuk kita di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Kita berdoa juga untuk pusat SIB Sabah, seluruh majelis eksekutif dan majelis umum. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka, Tuhan yang menolong mereka supaya di dalam masa pandemik ini perancangan-perancangan untuk pelayanan tetap diadakan ataupun dijalankan dengan pimpinan Tuhan. Karena saya percaya dengan kita mengandalkan Tuhan, semuanya dapat diteruskan sesuai dengan kehendaknya dan perencangannya. Kita juga berdoa untuk gereja kita sendiri, SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Mari kita doakan seluruh majelis kepimpinan gereja, majelis penatua, majelis sidang. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin ini supaya di dalam masa yang tidak ketentuan ini karena COVID-19 ini tetap ada perancangan untuk memenuhi keperluan rohani jemaat di gereja ini. Bahkan di luar sana juga kita berdoa untuk Pastor Jerin di Lokagung supaya Tuhan senantiasa memberi dia kekuatan dan kebijaksanaan untuk
meneruskan pelayanannya ada di sana. Kita juga berdoa untuk Pastor Doris di Kambodia supaya dia juga terus dapat hikmat daripada Tuhan, dan baru-baru ini kita dapat berita yang mereka memerlukan bantuan khususnya dalam doa karena ada bencana yang melanda di Kamboja, dan juga di tempat mereka berbakti. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberi mereka segala keperluan mereka untuk meneruskan pelayanan di sana. Dan juga pada pagi ini mari kita berdoa untuk kelangsungan ibadah hari ini. Kita berdoa supaya Roh Kudus mengurapi setiap yang mengambil bagian, dan jemaat dan seluruhnya diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat bahan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di dalam apa saja keadaan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau mengetahui keadaan di Malaysia, bahkan di Sabah sendiri Tuhan, yang mana pandemik COVID-19 ini Tuhan masih belum putus rangkaiannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang campur tangan dan Engkau yang menyertai setiap anak-anak Tuhan, khususnya Tuhan bagi mereka yang sudah dijangkiti virus ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus memberi mereka kesembuhannya Tuhan, kekuatan, dan supaya mereka dapat terus menjalankan hidup mereka dengan penuh sukacita karena Tuhan yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bertungkus lumus untuk menjalankan tanggung jawab mereka Tuhan dalam memutuskan rangkaian ini Tuhan. Mereka yang bekerja di hospital, yang frontliners semua ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memelihara mereka Tuhan, melindungi mereka daripada jangkitan sakit penyakit ini ya Tuhan. Engkau beri mereka kesabaran dan kekuatan supaya walaupun pekerjaan mereka rasa mau putus asa Tuhan, tapi kami berdoa supaya Engkau terus memberi mereka kekuatan dan supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hati yang terbuka ya Tuhan, hati yang senantiasa mengandalkan Engkau. Juga Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberkati rakyat umumnya Tuhan, supaya senantiasa mematuhi SOP yang sudah disediakan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberi kesadaran kepada rakyat Tuhan supaya mereka dapat membantu untuk memberhentikan ataupun memutuskan rangkaian COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk kerajaan kami Malaysia Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu kepimpinan Perdana Menteri kami yang ada sekarang ya Tuhan. Beri dia hikmat dan bijaksana Tuhan, dan keseluruhan menteri kabinetnya Tuhan juga kami berdoa supaya Engkau yang menolong mereka Tuhan, memelihara mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan siapa kerajaan yang ada pada saat ini adalah kerajaan yang Engkau sudah pilih ya Tuhan, Engkau sudah rencanakan, dan kami berdoa mendukung mereka supaya mereka dapat mentadbir kerajaan ini dengan
hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga di Kerajaan Negeri Sabah Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang campur tangan, supaya Ketua Menteri yang baru dilantik dan kabinetnya yang baru ditubuh ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang memberi mereka hikmat, juga supaya Kerajaan Negeri Sabah ini Tuhan terus ada keamanan dan terus dapat ditadbir dengan penuh bijaksana ya Tuhan, karena Engkau pengharapan kami untuk menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan supaya ada kebebasan untuk beragama di sini Tuhan, ada kebebasan untuk di dalam menyembah dan memuji Engkau Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk kepimpinan SIB Pusat Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati seluruh majelis eksekutif ya Tuhan, dan majelis umum. Engkau berkati mereka, berhikmat kepada mereka Tuhan, supaya di dalam masa pandemik ini Tuhan, mereka tetap dapat merancangkan untuk pelayanan di negeri Sabah, untuk terus membimbing ataupun memberi layanan kepada jemaat-jemaat di setiap kawasan di negeri Sabah ini Tuhan, supaya tidak ada perasaan yang terbiar ataupun tidak dipedulikan walaupun dalam masa pandemik ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, semua penyelaras unit-unit ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami berdoa dan menyerah terus ke dalam tangan-Mu kelangsungan ibadah kami. Kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap yang mengambil bahagian Tuhan, yang melayani. Kami mohon supaya Roh Kudus yang mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bahagian, biarlah mereka menjadi saluran berkat kepada jemaat yang mendengar ibadah ini, walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau curahkan berkat melalui pelayanan ini Tuhan, supaya jemaat semua diberkati lewat daripada pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum menikmati ibadah hari ini, saya ajak semua jemaat untuk berdiri dan bersama-sama ungkapkan dan lafazkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya percaya meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan itu selalu ada atas kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, walaupun di mana kita berada. Amin. Mazmur 16 ayat 2 mengatakan, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Karena itu kami akan tetap selalu memuji nama-Mu, karena kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup. Yesus,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, ku selalu pujimu, Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya hanya bagimu. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan bagi nama yang kudus. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang berkuasa, takkan berhenti kami menyembahmu. Engkau adalah Allah yang terbaik dalam kehidupan sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang baik. Terima kasih untuk segala kebaikan Ya Bapa kami yang di sorga, seluruh hidup kami mau persembahkan kepadamu untuk mengikuti setiap kehendak-Mu. Karena kami sangat percaya rencanamu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Tertuju padamu, senang hidupku
Tuhan Yesus Kristus, apa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan semua yang percaya, segera berdoa. Sama-sama dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menaikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan, karena kebaikan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Saat ini kami mau bersatu hati untuk mengambil bahagian bersama di dalam hal memberi persembahan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati apa yang kami berikan pada pagi hari ini, agar ianya akan dapat menyokong pelayanan pekerjaan-Mu di gereja ini, bahkan keluar dari gereja ini juga. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat memberi, mungkin disebabkan oleh karena kekurangan. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka juga, supaya pada kesempatan yang akan datang mereka juga dapat mengambil bahagian bersama. Dan kami terus doakan supaya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, supaya Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Mu. Dan kami akan terus menyokong pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada ibadah ini, pada minggu ini, kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingati pengorbanan Kristus ketika Dia menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengambil perjamuan kudus ini. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bukan berdasarkan kebaikan kami, tetapi berdasarkan kasih anugerah Bapa sendiri yang telah mengasihani kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita meneruskan upacara perjamuan kudus ini, mari kita nyanyi bersama dan menghayati lagu ini bersama-sama. Kristus tumpah
bersihkan dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Oh, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Saudara, mari kita membaca bersama 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Ayat 23, aku berkata demikian, karena ajaran yang aku berikan kepada kamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membahagi roti itu, lalu berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 25. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 26, oleh itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga dia datang. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menghayati betapa besar pengorbanan Kristus untuk kita semua. Dan waktu kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, mengambil roti dan cawan, kita lakukan itu untuk mengenang Tuhan Yesus, mengingati kebaikan Bapa di surga karena memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia mati di kayu salib dan menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Oleh itu, sebentar ini kita akan mengambil bagian, mengambil roti dan cawan sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sila ambil roti masing-masing dan mari kita berdiri bersama-sama dan sebagai satu keluarga besar gereja SIB Bandar Raya, mari kita mengambil bagian perjamuan kudus ini bersama-sama. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, dan dia membagi-bagikan roti kepada
murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita makan bersama-sama. Dan begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di atas pengorbanan Kristus untuk kami. Kiranya Engkau terus-menerus memberikan bimbingan kepada kami, supaya bukan saja kami sentiasa mengenang pengorbanan Kristus, tetapi kami juga dapat menjadi saluran berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan mengungsikan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah online pada pagi hari ini. Sekiranya semua kita dapat duduk tenang di dalam ibadah online ini. Tema kita pada hari ini adalah sumber kekuatan menghadapi ajaran sesat. Teks kita adalah 1 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Allah yang hidup, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Curahkan roh kudus-Mu supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Sertailah kami dari pengulangan pertanyaan pembicaraan firman-Mu, dan segala yang dituturkan adalah daripadamu. Pakailah hamba sebagai saluran berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang kita bicarakan pagi hari ini adalah 1 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Tapi saya hanya membaca adalah ayat 1 hingga yang ke-5. Karena dalam teks ini ada dua bahagian. Bahagian pertama 1 hingga yang ke-5 adalah peringatan Rasul Paulus kepada Timotius tentang ajaran sesat. Dan dari ayat 6 hingga ke yang 16 adalah mengenai dengan nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bagi menghadapi ajaran sesat. Mari kita baca ayat pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur,
sebab semuanya itu dikudus oleh firman dan oleh doa. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ajaran sesat. Dalam teks ini Rasul Paulus menegaskan ada dua ajaran sesat yang akan muncul kemudian hari. Dia tidak sebut hari-hari terakhir, tapi kemudian hari. Yang pertama ialah melarang orang kawin. Yang kedua melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ajaran sesat ini sudah ada sejak abad pertama dan kedua. Bermula di Taman Eden, di mana perintah Tuhan dipisong oleh iblis sehingga Hawa terpedaya. Perintah Tuhan, buah dari pohon pengetahuan itu jangan kamu makan. Tapi iblis katakan, jika engkau makan buah itu, kamu menjadi seperti Allah. Itu boleh kita rujuk dalam Kejadian pasal yang kedua dan ketiga. Turutnya dalam Daniel dan rakan-rakannya diminta untuk makan santapan di raja, supaya sehat dan cergas. Namun Daniel meminta mereka diberi sayur dan air saja, dan ujilah kami, kata Daniel dalam Daniel pasal yang pertama. Rasul Paulus dicabar tentang sunat. Namun Paulus katakan sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Ini dalam Roma pasal kedua ayat 29. Latar belakang penulisan surat Paulus kepada Timotius. Timotius adalah rakan Paulus dalam pelayanan yang dianggapnya yang sefikir, sehati dengan dia dalam pelayanan. Timotius diminta oleh Paulus tinggal di Efesus untuk melakukan pelayanan di sana. Di Efesus sudah ada ajaran sesat. Banyak orang percaya sudah murtad. Penyambahan berhala, keruntuhan nilai moral, dan memperingatkan akan ada ajaran sesat. Tujuan Paulus menulis surat ini kepada Timotius supaya dia berwaspada tentang khotbahnya, bertekun di dalam pelayanannya, serta menjadi teladan yang baik. Paulus menulis surat ini kepada Timotius sebelum dia dipenjarakan, ataupun perjalanan ketiga Rasul Paulus ke Asia Kecil. Dua ajaran sesat yang diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Akan ada ajaran melarang orang kawin. Yang kedua, akan ada ajaran melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Waktu melihat keseluruhan ini, kedua-dua isu ini adalah keperluan asas bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Sudah dipisongkan hingga manusia boleh melupakan Sang Pencipta, yaitu Allah yang hidup dan Juru Selamat. Soal kawin, dia melarang orang kawin. Ini akan melihat keadaan akan datang di mana orang lebih suka bersendirian, ataupun banyak isu yang sekarang seperti yang berlaku di Sodom dan Gomora, di mana orang-orang kawin sesama jenis. Dan ini melarang orang berkawin, karena perkawinan itu adalah rencana Tuhan yang pertama, menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dan itulah kehendak Tuhan. Akan ada orang-orang makan makanan-makanan yang dicipta Allah. Contohnya, akan ada orang berkata, makanan-makanan yang disediakan oleh orang bukan beriman atau disembelikan orang yang bukan seiman, mungkin itu haram dan tidak boleh dimakan. Dalam firman Tuhan telah menjelaskan, oleh karena segala makanan itu adalah apabila boleh dicucikan oleh firman dan doa, dan tidak ada yang haram di hadapan Tuhan. Cebaran ajaran sesat masa kini dan akan datang, yang kita berhadapan dengan ajaran dari luar, dari agama lain, perdebatan tentang Yesus Kristus sejak kelahirannya, hingga sekarang pun belum ada kesudahannya, karena kebenaran tidak boleh dipisahkan. Ajaran dari dalam
dari orang yang mengakui mereka beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan, namun menafsirkan firman Tuhan mengikut kepentingan diri. Inilah yang sedang berlaku dan akan berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Apakah kekuatan yang kita perlu untuk menangani ajaran sesat ini? Dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dia telah menggariskan 7 perkara yang harus kita beri tumpuan untuk menjadi kekuatan kita menangani ajaran sesat. Teguhkanlah hidupmu, teguhkanlah hidup kerohanianmu dengan ajaran iman Kristus. Itu jelas dalam ayat yang ke-6. Telah menjelaskan kepada kita bahwa engkau akan menjadi seorang pelayanan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, bermana iman yang kita adalah iman Kristus. Yang kedua, jauhkanlah dirimu daripada takyul ataupun cerita-cerita dongeng. Sekarang ini banyak orang mewar-warkan sini cerita-cerita yang di luar pengetahuan kita hingga kita keliru. Tapi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-7 berkata, tapi jauhilah takyul dongeng-dongeng nenek moyang tua. Latihkan, inilah yang kita lakukan, ialah jauhkan. Kita coba tolak ajaran-ajaran dongeng. Ini berlaku dalam yang kita, mungkin kita akan menghadapi berang kesukaran dan kita melihat kembali kepada nasihat-nasihat nenek moyang kita yang tidak mengenal Tuhan dan kita kembali kepada ajaran itu. Yang ketiga, latihkanlah dirimu untuk hidup yang beribadah. Itu ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Untuk kita, kekuatan kita menghadapi ajaran sesat ini, kita harus memberikan kehidupan kita, kehidupan yang beribadah kepada Allah yang hidup dan juru selamat semua manusia. Dan ini yang kita lakukan. Kalau kita menjauh daripada ibadah, kita akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Menaruh pengharapan, yang keempat, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup dan juru selamat semua manusia. Itu dalam ayat yang ke-10, jelas untuk kita, saudara. Kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan kita menaruh pengharapan secara total, kita tidak akan mudah disesati oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Yang kelima, bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Itu ayat yang ke-13. Ini harus menjadi gaya hidup orang-orang kita, orang yang percaya. Bertekun, tidak bosan, tidak lelah dalam membaca kitab-kitab suci. Karena kitab suci itu adalah sumber kekuatan bagi kita menghadapi segala ajaran, tafsiran yang tidak benar. Yang kelima, melakukan semua pengajaran firman Tuhan tanpa lelah. Itu dalam ayat yang ke-15. Kita melakukan semua pengajaran firman Tuhan tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah. Mungkin kita menghadapi, selama ini kita berdoa, firman Tuhan berkata, aku tidak pernah tidak mendengar suara-suara orang yang percaya. Tapi kita berdoa dan jawaban belum kita temui, hingga kita merasa bosan, lelah. Tapi saudaraku, dalam ini Rasul Paulus menasihatkan, melakukan semua pengajaran firman Tuhan tanpa lelah, tanpa bosan dan tidak tanpa berhenti. Karena itulah menjadi kekuatan kita melakukan semua pengajaran firman Tuhan.
Yang ketujuh, bertekun selalu melakukan firman bagi keuntungan dirimu dan semua orang. Itu ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bertekun. Marilah kita terus menerus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita dan bagi semua orang. Di dalam konteks ini, Rasul Paulus berkata, supaya Timotius menjadi teladan di dalam tingkah lakunya, di dalam perkataannya, di dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, di dalam kesucian hidupnya. Jemaat yang sekalian, itulah ketekunan yang harus kita lakukan. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-12. Tekun melakukan firman. Apabila kita mempraktikkan dalam hidup kita kelakuan yang sopan, berkenan kepada Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kesimpulannya, sumber kekuatan bagi menghadapi ajaran sesat adalah iman terhadap ajaran Yesus Kristus. Kedua, membaca Alkitab. Ketiga, kehidupan yang beribadah kepada Tuhan bermaksud kehidupan yang saleh. Jawaban segala persoalan yang kita hadapi, dimanapun apapun situasi kita, dimanapun kita berada, adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 24 berkata, "Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku." Maka firman Tuhan adalah menjadi sumber kekuatan kita untuk menasihat kita berhadapan dengan apapun cabaran ajaran sesat yang kita hadapi. Yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bermana saudara yang kasih dalam, hanya dekat dengan Tuhan kita boleh mendapat kekuatan untuk menolak, menangkis ajaran-ajaran sesat yang kemudiannya akan datang. Saya percaya inilah cabaran yang kita hadapi di dalam hari-hari kemudian ini. Kita tidak boleh lari dari ajaran sesat ini, karena itu sudah dicatatkan di dalam Alkitab, telah berlaku dan sedang berlaku dan akan berlaku. Perlengkaplah diri kita dengan kesalehan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita pasti menang untuk melawan ajaran sesat ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pembicaraan firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, melimpahkan roh-Nya untuk kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pembicaraan firman, kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami roh supaya kami dapat mengerti kebenaran firman. Biar firman-Mu itu tinggal dalam hidup kami untuk menguasai seluruh akal budi kami, supaya kami dapat kekuatan untuk menangkis dan menolak semua ajaran sesat yang akan datang kemudian bagi kehidupan orang-orang beriman. Bapa di surga, hamba berdoa supaya seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini, mereka akan dilimpah dengan damai sejahtera sampai kita bertemu lagi di dalam ibadah persekutuan yang akan datang. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita dengar, kita lakukan dan terapkan di dalam hidup kita. Mari kita arahkan sepenuhnya perhatian kita sekali lagi kepada pengumuman gereja minggu ini.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menangguhkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Dan kami berdoa supaya sepanjang 1 minggu yang akan datang, Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Lindungi kami semua Tuhan dari segala bahaya. Bahaya apapun yang ada di sekitar kami. Khususnya pada masa sekarang ini. Masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kepada Engkaulah kami menempatkan hati kami dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepadamu. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Roh Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sing to